Oke, kembali lagi ke pelatihan SAP 2000 dalam perencanaan jembatan. Kali ini kita akan mulai permodelan jembatan. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah memilih exit view untuk pergi ke tampak memanjang jembatan. Lalu kita pilih opsi draw frame atau kabel ini. Section kita ganti ke rangka bawah. Lalu kita gambar rangka bawah ini di grid bagian bawah secara menyeluruh. Jadi dari titik awal grid sampai titik akhir grid. Lalu kita ganti section ke rangka atas dan kita gambar dari titik awal grid sampai satu grid sebelum akhir pada bagian atas. Setelah itu kita pilih set select mode, kita pilih rangka atas kita pencet Ctrl M untuk menampilkan fitur move. Setelah itu kita pilih pick two points on model, kita pilih satu grid ke grid setelahnya. Setelah itu pada delta X kita bagi 2 untuk memindahkan rangka atas ini ke setengah dari jarak antar grid. Kita klik apply, maka kita sudah memodelkan rangka bawah dan rangka atas yang kita rencanakan ini. Setelah itu kita klik close, lalu kita pergi ke draw frame cable ini lagi. Section kita ganti ke rangka diagonal, lalu kita gambar saja dari titik awal ini di rangka bawah ke titik awal rangka atas. Setelah itu ke titik bawah satu grid setelah titik awal. Lalu kita klik kanan saja, kita pergi ke set select mode, kita pilih rangka diagonal yang sudah kita modelkan, kita pencet Ctrl R untuk menampilkan fitur replicate. Setelah itu kita klik pick two points on model. Setelah itu kita pilih jarak antara satu grid dengan grid lainnya. Jadi jarak antara grid ini 5000 mm ya, atau 5 meter. Setelah itu kita tentukan berapa banyak rangka diagonal yang ingin kita duplikatkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di increment data ini kita isi sesuai jumlah yang ingin kita duplikatkan. Lalu kita klik apply, maka rangka diagonal sudah diduplikat. Setelah itu kita close, dan bisa kita lihat di 3D view ini kita baru memodelkan rangka pada salah satu sisi saja. Maka untuk memodelkan rangka pada kedua sisi, kita pilih semua, select all ini, kita pencet Ctrl R. Pada replicate ini kita pilih pick two points on model, lalu kita pilih jarak melintang antar rangka. Kita klik apply. Kita perlu mengatur jumlah yang perlu kita duplikatkan ya. Jadi increment data ini perlu kita atur juga. Increment data kita atur ke 1, lalu kita pilih undo ini ya untuk membatalkan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita select all lagi, lalu ke replicate, kita pilih apply. Maka kita sudah memodelkan rangka pada kedua sisinya. Setelah itu kita tutup fitur replicate ini, kita kembali ke draw frame cable, lalu setelah itu kita akan memodelkan
rangka diagonal. Maksud saya gelagar melintang. Jadi pada gelagar melintang ini kita pergi ke XY view, lalu pastikan Z-nya ini berada di Z0. Section kita ganti ke gelagar melintang, lalu kita gambarkan saja pada seluruh grid ya. Atau kita bisa gunakan quick draw, tapi quick draw ini nantinya akan menggambarkan frame secara terpisah. Jadi jika ingin mendapatkan gaya dalam secara menyeluruh, lebih baik menggunakan draw frame cable secara manual. Lalu kita gambarkan secara manual saja. Atau kita bisa menggambar pada salah satu grid, lalu kita replicate ke grid lainnya. Jadi ini sudah gelagar melintang sudah, lalu gelagar memanjang kita gambarkan pada seluruh sisinya. Sementara kita hapus terlebih dahulu ini, lalu kita pilih gelagar melintang dan memanjang yang sudah kita modelkan pada sisi ini, karena kita mau menduplikatkan ke grid setelahnya. Setelah itu kita pencet Ctrl R, kita pilih linear pick to points, kita pilih jarak antar grid atau jarak antar gelagar melintang 5 meter. Lalu kita tentukan berapa jumlah yang ingin kita duplikatkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita isi di increment data 7, lalu kita klik apply. Lalu bisa kita lihat pada 3D view ini gelagar melintang dan memanjang sudah kita modelkan ya. Oke, setelah itu kita akan memodelkan ikatan angin. Pada XY view ini kita klik move up in list, lalu kita klik draw frame cable ini. Sebelumnya kita close dulu ya ini, lalu kita klik draw frame and cable ini, kita pilih ikatan angin 1 ya. Jadi antar rangka ini kita sambungkan dengan ikatan angin 1. Lalu di sini juga ikatan angin 1. Setelah itu kita buat bentuk ikatan angin bracingnya seperti ini. Jadi kita aktifkan dulu ends and midpoint sini, lalu kita ganti sectionnya menjadi ikatan angin 2. Setelah itu kita gambarkan saja seperti ini. Ke kanan, lalu ke midpoint, midpoint. Setelah itu kita hanya perlu replicate, kita pencet Ctrl R, kita klik
pick to points, kita atur jaraknya, lalu kita atur jumlah yang ingin kita duplikatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di increment data kita isi sesuai jumlah ini kita duplikatkan, kita klik apply. Jika kita lihat di 3D view, maka kita sudah memodelkan ikatan anginnya. Untuk menghilangkan grid secara sementara, kita klik Ctrl D. Nah, kita sudah memodelkan ya elemen-elemen yang akan kita gunakan dalam permodelan. Jika sudah, kita berikan tumpuan ya, tumpuan pada jembatan ini. Kita klik tumpuannya pertama pada tumpuan awal, kita pilih ujung-ujungnya, lalu kita pergi ke assign, join, restrain. Setelah itu kita pilih transition 1, 2, dan 3, dan kita tidak perlu mencentang rotation ya, karena ini akan didesain sebagai tumpuan sendi. Kita klik apply. Lalu selanjutnya adalah tumpuan pada akhirnya. Tumpuan akhir kita atur sebagai tumpuan roll ya. Jadi pada transition 1 ini kita tidak perlu centang, yang kita centang hanya transition 2 dan 3. Kita klik apply, maka bisa kita lihat pada arah X ini tumpuannya sebagai roll, namun pada arah Y kedua tumpuan sebagai tumpuan sendi. Oke, yang terakhir adalah mengatur insertion point. Jadi kita pilih semua gelagar melintang dan memanjang serta rangka bawah, lalu kita pergi ke assign, frame, lalu insertion point ini. Setelah itu kita ganti cardinal point ini menjadi top center, lalu kita klik apply. Akan saya tunjukkan alasannya setelah ini. Jadi setelah kita pergi ke set display option ini, lalu extrude, kita klik apply, kita ganti ya pewarnaan elemennya menjadi berbeda setiap penampang. Nah, ini lebih enak dilihat. Jadi permodelan kita itu yang kita gambar tadi itu berada di bagian atas penampang yang kita definisikan. Jadi kita modelkan semirip mungkin dengan pelaksanaannya pada lapangan ya. Oke, jadi untuk permodelan sampai situ saja. Setelah ini kita akan memberikan beban ya pada permodelan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.